Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danufianto, NIM 1830101120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai tugas akhir saya, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi pokok yaitu sejarah Khalifahan Dinasti Bani Umayyah bersama Ibunda Dr. Haji Demina MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah sejarah kebudayaan Islam ini. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik Ananda semua, sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pagi hari ini, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda semua, sebelum kita melanjutkan penjelasan materi, Bapak akan mengecek kehadiran Ananda semua. Yang pertama, A. Irfandi Saputra hadir, Egi Kurniawan hadir, Raju Hidayat hadir, Husni Nursuci Lillahi hadir, Sri Wahyuni hadir. Baik, alhamdulillah Ananda semua hadir semua ya. Baik Ananda semua, apakah Ananda semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah sudah siap ya. Baik, sebelumnya Bapak akan menanyakan siapa di sini yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Khulafa ar-Rasyidin. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Lebih tepatnya yaitu tentang kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ananda semua diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. Kemudian Ananda semua diharapkan mampu untuk menjelaskan penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Baik Ananda semua, sebelum kita melanjutkan penjelasan materi, Bapak harap Ananda semua apapun atau segala sesuatu yang dapat mengganggu aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, tolong dijauhkan terlebih dahulu. Ya, yang tidak berkepentingan yang ada di atas meja selain dari buku sejarah ataupun segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi kita pada hari ini, tolong dijauhkan terlebih dahulu. Baik, sudah disimpan. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada penjelasan materi ya, yaitu tentang sejarah kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah atau kekhalifahan Muawiyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi. Dimulai tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam sampai dengan 750 Masehi di Jazirah Arab. Nama dinasti ini dirujuk dari
Umayyah bin Abdul Hashisham, yaitu kakek dari khulafa pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut dengan Muawiyah I, yang menjadi khalifah pada masa dinasti ini. Masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah itu hanya berumur sampai dengan 90 tahun saja, yaitu dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, yang dimulai pada kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang membaiat Hasan bin Ali. Setelah itu, Hasan bin Ali menjadi khalifah Muawiyah, dan beliau mempersiapkan diri untuk menyerang Kufah, yaitu tempat kedudukan Hasan. Kemudian persiapan Muawiyah itu sampai beritanya kepada Hasan. Oleh sebab itu, dia berusaha untuk mengumpulkan bala tentaranya dari penduduk Kufah untuk menyambut kedatangan Muawiyah. Namun usahanya tersebut tidak dihiraukan atau tidak mendapat perhatian dari masyarakat atau penduduk Irak. Bahkan penduduk Irak mengacuhkan dari seruannya itu. Hal itu terjadi sama dengan pada masa ayahanda Hasan bin Ali waktu memerintah terdahulu. Dengan demikian, Hasan bin Ali dan para pengikutnya mundur ke Madain. Dari sana, Hasan dan Muawiyah berdamai. Hasan menyatakan kepada Muawiyah bahwa untuk memelihara darah umat Islam, ia rela menurunkan dirinya dari kursi khalifah, asal Muawiyah mau berjanji untuk tidak akan menghina dan mencela nama ayahandanya lagi. Hasan bin Ali pun rela menurunkan pangkatnya untuk permusyawaratan umat Islam sesudah Muawiyah. Nah, kemudian sejak berdirinya pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini dari tahun 661 Masehi, sistem pemerintahan yang dulu dikembangkan oleh Khulafa ar-Rasyidin yang secara demokrasi tidak dikenal lagi karena sudah diganti sistem turun-temurun dalam pergantian khalifah. Nah, dalam literatur Islam, daulah Islamiyah seperti berdiri sebagai kedinastian atau asobiyah. Nah, maksudnya di sini yaitu sistem pemerintahan yang dulu dikembangkan oleh Khulafa ar-Rasyidin itu berbentuk seperti demokrasi. Namun pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini tidak lagi dikenal sistem demokrasi tersebut. Nah, pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini, sistem pemerintahannya itu seperti kedinastian atau asobiyah. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Baik, jika dapat dipahami, Ananda semua, silakan jika ada pertanyaan. Nah, silakan. Nah, baik, bagus sekali pertanyaannya, yaitu berapa lama kekhalifahan dinasti Bani Umayyah tegak berdiri atau memerintah. Nah, kekhalifahan dinasti Bani Umayyah itu tegak berdiri selama 90 tahun, dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama itu ada beberapa orang atau khalifah yang menjadi khalifah. Di antaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu menjabat dari tahun 661 Masehi sampai dengan 779 Masehi. Kemudian Yazid bin Muawiyah, dia menjabat dari tahun 679 Masehi sampai dengan 779 Masehi. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, yaitu yang menjabat dari tahun 692 Masehi sampai dengan 705 Masehi. Kemudian Walid bin Abu Malik, yaitu menjabat dari tahun 705 Masehi sampai dengan 714 Masehi. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian ada juga Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya Hashim bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir yaitu ada Marwan bin Muhammad, yaitu yang menjabat dari 744 Masehi sampai dengan 749 Masehi. Sampai di sini dapat dipahami? Baik, terima kasih. Jika dapat, kita lanjut kepada poin yang selanjutnya.
yaitu materi selanjutnya tentang sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa setelah kekhalifahan Hashim bin Abdul Malik, para khalifah Bani Umayyah tidak ada yang dapat diandalkan lagi untuk mengendalikan pemerintahan dan keamanan dengan baik. Selain itu, mereka juga tidak dapat mengatasi pemberontakan di dalam negeri secara tuntas. Bahkan mereka tidak mampu lagi menjaga keutuhan dan persatuan di kalangan keluarga Bani Umayyah, sehingga sering terjadi pertikaian di dalam rumah tangga istana. Penyebabnya adalah perebutan kekuasaan, siapa yang akan menggantikan kedudukan khalifah, dan seterusnya. Setiap hari, setiap saat, persoalan dan keributan selalu terjadi di dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah, sehingga lambat laun pemerintahan hancur dan runtuh. Kemudian setelah sekian lama mengalami masa-masa kemunduran, akhirnya dinasti Umayyah benar-benar mengalami kehancuran atau keruntuhan. Keruntuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah memerintah lebih kurang 46 tahun lamanya. Dalam peristiwa itu ada salah satu seorang pewaris tahta kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, yang baru berusia 20 tahun. Ia berhasil melarikan diri ke daratan Spanyol di seberang keamiran Cordova. Nah, di sanalah Abdurrahman berhasil menata kembali keruntuhan yang terjadi di pemerintahan dinasti Umayyah ini. Namun di sisi lain, pada keberhasilannya Abdurrahman ini, ia mengganti nama dinasti tersebut menjadi Kekhalifahan Andalusia. Nah, sampai di sini dapat dipahami. Baik, jika dapat dipahami, jika ada pertanyaan silahkan Anda semua. Baik Anda semua, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjut kepada pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Melihat dari sistem pemerintahan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah tadi, kita bisa merelevansikan dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia kita ini, yaitu di mana sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah tadi, yaitu mereka mengalami kemunduran dan keruntuhan di berbagai bidang. Itu karena terjadinya sebuah ambisi pergantian atau perebutan tahta, kursi kedudukan seorang pemimpin. Maka dari itu dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran, sehingga dari faktor atau segala bidang mereka menjadi hancur dan runtuh seruntuh-runtuhnya. Maka dari itu, jika kita melihat sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ini, jika mereka tidak menjalankan atau tidak memerintah dengan kebijakan penuh, maka yang akan terjadi seperti keruntuhan dinasti Bani Umayyah tersebut. Maka dari itu, Ananda semua yang akan menjadi bibit-bibit pemimpin di masa depan. Maka dari itu, belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan dinasti-dinasti atau sejarah-sejarah Islam yang bisa Ananda baca dan Ananda pelajari. Kemudian di kemudian hari, jika Ananda diberikan kesempatan atau diberikan waktu untuk menjabat atau memerintah atau memimpin sebuah negara atau daerah, terapkanlah sebuah kepemimpinan yang bijak dan jujur. Kemudian lebih mementingkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Tidak berambisi hanya untuk menginginkan sebuah jabatan semata saja, karena sebuah jabatan itu hanyalah sebuah titipan atau sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, Ananda semua, dari
materi yang kita pelajari ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil hikmah atau pelajaran sebagai gambaran di masa yang akan datang. Sampai di sini dapat dipahami? Baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kepada Bapak, karena masih ada sedikit waktu untuk kita di dalam kelas ini. Bagaimana? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada Ananda semua. Baik, sampai di sini berarti Ananda sudah dapat memahami materi yang Bapak sampaikan ya. Baik, jika sudah, sebelum kita tutup aktivitas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semua yang akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Silahkan Ananda semua siapkan pulpen dan bukunya. Jadi tugasnya yaitu coba Ananda cari minimal 3 faktor penyebab keruntuhan dinasti Bani Umayyah dilihat dari faktor ekonomi. Baik, sudah dapat dipahami? Oke. Baik, itulah tugas kita, tugas Ananda yang akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan bagi kita dan dapat bermanfaat ilmunya yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi, dalam berbicara, bertindak, dan berucap kata. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan ya.